Kali ini saya akan berbagi informasi tentang pajak. Iya, betul. Pada tahun 1950-an sampai tahun 1960-an, ini memang agak unik apabila kita baca beberapa surat kabar pada masa lalu. Apa saja sih sebenarnya pajak yang harus dikenakan? Ternyata yang unik ini adalah ada pajak delman. Delman itu adalah kendaraan publik atau umum yang ditarik dengan kuda. Dan delman itu ada yang memiliki roda 2, ada yang memiliki roda lebih dari 2. Bayar pajak ini beda. Apabila delman rodanya 2, itu bayar pajaknya Rp25. Dulu orang nyebutnya bukan rupiah, perak, jadi 25 perak. Lantas 25 perak itu kalau bisa kita konversi ke rupiah yang sekarang, tentunya pada saat itu kita ambil contoh aja beras ya. Beras itu 1 liter pada saat itu tahun 50 itu sekitar 1 kilo itu Rp1 lebih. Dan pada tahun 54 itu naik 2 kali lipat. Taruhlah 1 kilo beras pada saat itu adalah Rp2,6. Jadi nanti kita bisa kalikan dengan 1 kilo beras zaman sekarang. Berapa sekarang ya? Berapa? 1 kilo Rp15.000. Jadi tergantung dari jumlah rodanya khusus untuk delman. Roda 2 itu Rp25. Jadi kalau kita hitung 25 dibagi 2,6 sekitar 9 atau 10 kilogram beras ya. Dikali yang sekarang 15.000 berarti sekitar berapa? Ntar saya hitung dulu. Rp144.000. Ada lagi gerobak. Gerobak untuk hewan ini yang memakai ban, terutama ban karet yang bisa dipompa, pajaknya 17,30. Itu per tahun. Sedangkan ada gerobak hewan yang memakai ban mati. Ini dulu ya, roda itu ada pakai ban yang bisa dipompa, ada juga pakai ban yang nggak bisa dipompa tapi terus tidak kempes-kempes, itu namanya ban mati. Dan ini harga ban mati ini pajaknya lebih mahal. Jadi kalau tadi yang ban karet pompa itu Rp17,5, ini pajaknya 25 perak. Artinya sekitar Rp144.000 kalau hitungan sekarangnya. Lantas gerobak hewan lagi yang menggunakan ban besi. Ini dulu ada juga ban besi, nah ini rada unik juga ya. Kalau ban besi justru lebih mahal lagi. Itu pajaknya per tahun sekitar 30 perak. Lantas ada lagi kategori gerobak dorong. Ada gerobak yang didorong memakai ban karet pompa itu 15. Kalau 15 itu uang sekarangnya Rp86.000. Nah itu yang pakai karet pompa. Gerobak dorong yang pakai ban karet mati Rp20. Lantas ada lagi pajak kendaraan lain, yaitu becak. Per tahun itu Rp25 atau sekitar berapa ya? Ya Rp144.000 kalau uang sekarangnya. Nah yang menarik sekali adalah pajak sepeda. Pajaknya itu per tahun nggak terlalu besar. Itu di setiap wilayah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang berbeda-beda. Ini saya ngambil contoh aja Bandung itu 1 tahun sepeda Rp4. Kecil sekali. Tapi bisa juga sepeda ini dibebaskan dari pajak apabila dapat surat dari jawatan atau perusahaan yang ingin membebaskan, terutama perusahaan negara ya. Juga untuk sepeda yang digunakan bagi anak-anak sekolah itu juga boleh, asal minta surat dari kepala sekolahnya
agar sepeda yang digunakan tersebut bebas dari pajak. Nah, kalau sepeda anak-anak yang beroda 3, ini bagaimana? Dapat pajak nggak nih? Tentunya ini nggak dapat pajak. Ini bayar pajaknya ini di Jakarta saja, dibayarnya di kantor kecamatan. Tentunya rakyat atau masyarakat wajib pajak tersebut sebenarnya tidak mampu banget ya untuk membayar pajak. Jadi ada keringanan, boleh dicicil. Nah, ini menarik sekali, boleh dicicil. Ada pajak yang cukup menarik di tahun 50-an, tahun 60-an, bahkan juga berlaku hampir tahun 1990-an. Itu di beberapa daerah mewajibkan pemilik anjing untuk membayar pajak. Seru juga nih, anjing dipajakin. Ternyata pajak anjing ini juga justru sebelum Indonesia merdeka ketika awal abad 20 itu diwajibkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Alasannya katanya untuk mengendalikan penyakit rabies. Tapi saya juga masih belum yakin apakah memang itu efektif buat mengendalikan penyakit rabies atau enggak. Khusus untuk pajak anjing, ini yang dikenakan wajib adalah anjing yang usianya di atas 6 bulan. Dan ini saya dapat catatannya, itu anjing itu pada tahun 1960-an itu satu ekor itu anjing biasa ya, itu Rp15. Saya nggak tahu, mungkin Rp15 juga hampir sama dengan uang yang sekarang itu berapa. Kalau misalnya beras sudah naik tahun 60-an itu menjadi Rp5 kali 3, ya sekitar 45.000 lah itu, atau 50.000 lah untuk per tahunnya ya. Anjing ini setelah bayar pajak dikasih yang namanya penang. Dulu saya nyebutnya itu adalah penang yang bisa dikalungkan di lehernya anjing-anjing peliharaan. Jadi apabila ditemukan oleh aparat pemerintah ada anjing tanpa kalung penang, itu akan ditangkap. Pajak apa lagi ya yang... Oh ya, pajak radio. Radio juga dipajakin. Kemudian pada tahun 62 itu ada lagi pajak televisi. Itu sebutnya bukan pajak tapi iuran. Iuran TPRI. Ini harus dibayar setiap bulan, bukan per tahun, jadi setiap bulan. Jadi setiap bulan ada petugas datangi rumah warga yang mempunyai TV, itu harus membayar iuran bulanannya. Dan iuran televisi ini berakhir ketika ada TV swasta yang namanya RCTI. Wajib pajak setelah membayar kewajibannya, itu tandanya apa? Yaitu tandanya diberi penang. Penang, kalau misal di sepeda ada penang yang kayak stiker, kalau sekarang tinggal tempel. Begitu juga di gerobak, di becak, dan lain-lainnya. Tapi kalau untuk anjing itu akan dikasih semacam tanda yang bisa dikalungkan, itu petanda bahwa anjing tersebut sudah membayar pajak. Dan kalau televisi maupun RRI itu ada kayak lembaran dari kertas yang bisa ditempel materai, itu ditandatangani oleh petugasnya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi.